Halo Sobat Kaum, apa kabar? Balik lagi di Minggunya Masyarakat Adat bersama aku Agita di Kaum Mengudara. Wush! Kemarin sudah ke Papua, sudah ke Sumatera, sudah ke Kalimantan juga, tapi sekarang kita balik lagi nih ke Kalimantan Utara. Saat ini sudah ada Nasrul. Halo Nasrul. Halo. Nasrul ini adalah salah satu kaum muda dari Kaltara. dari Kaltara. Apa kabar nih Nasrul? Sehat, alhamdulillah. Lagi sibuk apa Nasrul? Eh, kita lagi dampingi masyarakat di Kaltara, masyarakat adat di hulu dan di pesisir Kaltara. Sebelumnya mungkin 5 podcast kita itu online. Kali ini kita terbangkan Nasrul ke Bogor karena memang Nasrul lagi ada agenda juga tadi ya, menemani warga-warga terdampak PSN ya Nasrul ya. Iya. Selain itu lo lagi sibuk apa di Kaltara Nasrul? Aktivitasnya seperti biasa ya. Kalau aku tinggal di kampung juga sebenarnya, berdampingan dengan masyarakat terdampaknya gitu. Makanya sedikit resah juga dengan aktivitas-aktivitas PSN gitu. Hari ini juga aktif di kampanye teman-teman di Kaltara gitu. Oke, karena sekarang kita lagi merayakan Hari Hutan dan Hari Masyarakat Adat Sedunia nih. Jadi kita coba melipir dulu kali ya Nasrul, kita bahas terkait masyarakat adat. Mungkin aku mau bertanya sebagai kaum muda, sebagai orang muda dari Kaltara, apa makna masyarakat adat bagi Nasrul? Oke, masyarakat adat ya. Menurutku Kaltara itu identik dengan masyarakat adat. Kenapa? Karena memang rata-rata di wilayah Kaltara itu dibangun sistem adat gitu, sistem peradaban adat yang lebih tua bahkan dibandingkan negara. Maka seyogyanya negara harus menghargai masyarakat adat yang telah lama gitu di Kaltara. Menurutku identiknya adalah mereka yang hari ini terhubung dengan hutan, terhubung dengan laut. Nah, itu tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat adat menurutku itu. Ketika itu hilang, maka masyarakat adat juga tidak bisa hidup berlangsung hidup gitu, karena sumber penghidupannya diambil gitu oleh negara. Iya, karena masyarakat itu kan orang yang punya wilayah ya, punya kedaulatan, memiliki hukum, memiliki adat istiadat turun temurun dan sudah puluhan tahun, ribuan tahun, ratusan tahun lah ya bahkan gitu. Kalau di Kalimantan Utara sendiri masyarakat adatnya itu apa aja, Surul? Nah, kalau di Kaltara ini banyak sebenarnya Mbak Geta. Jadi memang paling identik ya, kalau kita dengar Kalimantan kan pasti identiknya Dayak ya. Nah, kalau di Kaltara memang banyak dia. Kalau di wilayah pegunungan atau wilayah hulu itu kita sering melihat masyarakat adat Dayak gitu. Dayak Kayan, kemudian Kenya, dan Punan itu tuh suku besar Dayak ya. Ada lagi sub-sukunya gitu. Nah, kalau di bagian hilir atau wilayah mangrove itu ada suku Bulungan, kemudian Tidung gitu. Tidung. Nah, di pesisir itu di wilayah pantai itu ada juga suku Bajau gitu, yang hidup berdampingan dengan laut. Nah, suku-suku besar ini yang ada di Kaltara. Berarti ada 3 wilayah masyarakat adat ya tadi, di hutan, di pesisir, sama di pesisir pantai dan mangrove gitu. Oh, pesisir pantai dan mangrove. Bajau. Aku pernah dengar suku Bajo di Sulawesi ya. Bedanya apa tuh, Sral? Nah, aku tidak bisa membedakan secara detail ya. Memang soal aku paling bisa menceritakan soal suku Bajau yang ada di Kalimantan, di Kaltara khususnya. Memang secara kata juga kan berbeda ya. Kalau di Sulawesi itu kan Bajo pakai O ya. Kalau di Kaltara tuh Bajau. Jauh dia pakai Bajau. Nah, kalau di Kaltara ini sistem hampir sama sebenarnya dengan hulu, karena kalau hulu ini kan yang masyarakat Dayak, dia bergantung dengan hutan. Nah, kalau di pesisir ini atau pesisir pantai ini dia bergantung dengan laut gitu. Jadi semua roda penghidupan mereka itu dari laut memang sebenarnya. Justru dulu itu kalau kami sempat riset itu bahwa mereka itu banyak yang dari Filipina malah. Kemudian sejarahnya juga dari
Berau, Derawan yang hari ini ada di Mangkupadi gitu. Nah mereka ini ternyata dulu itu tinggalnya di atas laut. Di atas Di laut. atas laut gitu. Di atas laut, kemudian sehari-harinya berkehidupan di atas laut. Nah kalau sekarang kan sudah banyak yang bermukim di darat gitu ya, di pesisir pantai. Nah justru itu menurutku ada apa perubahan gitu. Kenapa? Mungkin karena satu, lautnya mungkin sudah terancam gitu, atau hari ini laut juga sudah mulai terdampak gitu ya dari pembangunan lah gitu. Menurutku itu yang terjadi. Mungkin orang-orang kalau bingung suku Bajo itu apa, mungkin yang sudah nonton Avatar ya, film Avatar yang biru-biru Iya, itu ada. kan menjelaskan sedikit ya terkait suku Bajo, suku di Bajo. pesisir yang hidup di laut Ya, gitu ya. benar, suku Bajo. Serul ya. Memang mereka tuh tersebar di pesisir ya, tidak hanya di Kalimantan, juga ada di Sulawesi, Nusa Tenggara, terus juga di Filipina tadi Nasrul ngomong ya. Memang sebenarnya dari segi nama itu memang agak berbeda ya, Bajo, Bajau, tapi kebiasaannya itu emang tinggal di atas laut, terus juga aku pernah dengar suku Bajau itu dulunya berpindah-pindah tempat. Apa itu masih sampai sekarang, Srul? Nah kalau itu sudah ada transisi. Jadi dari dulu yang hidupnya memang di laut, kemudian pindah-pindah, dan hari ini banyak yang bermukim di darat tuh memang sebuah proses transisi dari mereka sendiri gitu ya, menurutku. Nah kalau di Mangkupadi ini dia sudah berbeda, tapi meskipun dia tinggal di darat, tapi dia selalu melindungi, selalu menghargai gitu, bahwa laut lah yang kemudian memberi penghidupan kepada mereka gitu. Nah, contoh kalau di Kampung Baru itu mereka sampai hari ini itu masih beraktivitas sebagai nelayan. Gitu. Beda dengan suku-suku lain misalkan yang bisa kemudian hidup dari tanah ya, maksudnya bisa bercocok tanam. Nah, kalau suku Bajau ini yang di Mangkupadi, memang mereka sehari-harinya itu di laut gitu. Jarang yang di darat. Bahkan 1-2 orang mungkin ada gitu, tapi jarang sekali. Berarti laut itu ya ruang hidup bagi mereka ya, Srul ya. Sama seperti masyarakat adat yang ada di hutan, di daratan, yang menyatakan bahwa hutan itu adalah ibu, hutan itu adalah ruang hidup. Tapi sebenarnya kerusakan yang ada di hutan juga akan berdampak sama mereka semua yang di pesisir ya, Srul ya. Benar-benar, karena itu adalah kan ini terhubung ya antara hulu dan hilir gitu kan. Nah sama juga kalau di Kalimantan itu, kalau kita melihat ya, contoh kasus di Bulungan gitu, sepanjang ada namanya Sungai Kayan gitu. Sungai Kayan ini dari sepanjang dari kota Tanjung Selor sampai hulunya itu ya, semua itu dibebani izin hutan-hutan itu gitu. Jadi masyarakat adat itu terhimpit dari sawit, tambang gitu, kemudian kayu gitu kan. Nah itu juga masalah bagi masyarakat adat. Bahkan ada satu wilayah namanya itu Sekatak itu ada masyarakat Punan gitu, Dayak Punan. Ya, Dayak Punan gitu yang bermukim di hutan dulunya gitu. Kemudian ada program resettlement gitu, program pemindahan masyarakat gitu kan ke suatu pemukiman gitu. Jadi ada di Sekatak itu ada 20-an desa gitu. Aku lupa atau 20 berapa. Nah itu tuh dikumpulkan dari satu tempat pemukiman. Jadi desanya itu tetangga-tetanggaan aja. Depan jalan tuh desa A, desa B sebelahnya gitu. Jadi memang itu program sengaja dibuat, kenapa? Supaya mereka pindah dari kampungnya, pindah dari hutan, kemudian hutannya ini diberi izin gitu. Itu adalah program buruk gitu kan sebenarnya. Karena dengan memindahkan warga di tempat asalnya, di rumah asalnya ke wilayah lain, mereka tidak hanya kehilangan rumah ya, tapi mereka tuh kehilangan budaya, mereka kehilangan ruang hidup, dan mereka banyak kehilangan di sana. Terus balik lagi nih, Srul, ke perayaan masyarakat adat. Kalau kita ngomongin masyarakat adat seperti yang sering ditampilkan oleh
orang-orang tinggi di sana ya, Srul, saat 17 Agustus masyarakat adat itu kan tidak lepas dari tradisi, tidak lepas dari budaya yang mengakar di mereka. Nah, tadi kita bahas soal Bajau, tradisi apa aja sih, Srul, yang bisa diceritakan sama Nasrul terkait suku Bajau? Oke, kalau suku Bajau ini karena dia di pesisir ya, dan tadi aku bilang bahwa mereka ini sangat menghargai laut sebagai, sama kalau hulu itu dia menghargai hutan sebagai ibu gitu kan. Kemudian juga sama di pesisir, dia suku Bajau ini menghargai laut sebagai ibu gitu. Nah, kalau di pesisir itu biasanya mereka itu dulu ya mereka memberikan laut itu dengan pelepasan perahu, ada juga kadang makanan gitu. Nah, itu sampai hari ini masih dilakukan. Atau ada namanya Arba Musafir gitu. Jadi Arba Musafir, iya, apa tuh, Srul? mereka itu proses semacam kalau kita sebutnya kan mandi safar ya. Mandi safar? Ya, mandi safar misalkan. Oh, mandi safar. Iya, mandi safar bulan safar kan. Nah, itu mereka itu ada budaya-budaya lain gitu, semacam doa-doa ke laut gitu. Sebenarnya bukan untuk tujuannya lah beda gitu, tapi mereka adalah menghargai laut itu, memberikan mereka makan begitu. Kemudian juga melepaskan perahu, biasanya itu sebagai tanda bahwa mereka adalah seorang pelaut begitu. Maksudnya mereka ikhtiar mereka menjaga laut seperti itu gitu. Karena laut, ketika mereka merusak laut, niscaya laut juga akan merusak mereka gitu. Gitu. Jadi ada banyak budaya sebenarnya. Satu juga yang agak aneh menurutku, tapi itu kalau kita logikakan tidak masuk akal memang, tapi itu nyata. Jadi mereka itu kalau ke laut ada hal-hal yang mereka katakan tidak boleh atau boleh gitu. Misal kalau ke laut itu tidak boleh bawa jeruk nipis. Dan ternyata kalau kita dalami itu mereka juga punya histori, punya cerita tentang itu, bahwa itu yang bentuk mereka menghargai semua yang disediakan laut itu ya, ikan-ikan itu tuh dari dulu dimakan tanpa ada jeruk nipis kayak gitu-gitu. Sebenarnya ada semacam histori yang ketika mereka nanti akan ketergantungan dengan hasil yang di darat ya. Kalau kita bicara soal pesisir juga ya, Srul ya, ya kita semua tahu ya ada sasi gitu ya. Sasi di mana ada rentang waktu para masyarakat di sana itu tidak boleh melaut dulu gitu. Tujuannya untuk menjaga ya. Menjaga laut, menghargai laut, memberi jeda biasa kalau kata orang-orang sasi itu, memberi jeda kita semua agar tidak rakus gitu ya, Srul. Jadi kalau di Kaltara itu memang justru ada bulannya Mbak Geta. Jadi ada namanya musim utara. Musim utara itu memang gelombang tinggi. Nah, masyarakat ini dia mencari sumber penghidupan tuh di darat, gitu. Di darat bercocok tanam lah gitu, atau mencari sumber penghidupan lain, kayak gitu. Nah, itu juga terjadi di Kaltara. Ada masa jeda gitu kan, masa jeda. Nah, kemudian juga di Kaltara itu suku Bajau ini kebiasaannya ya, selain memang dia mahir di laut tadi. Nah, sekarang itu mulai ada transisi juga menanam tanaman-tanaman yang tidak setiap hari kita ke kebun gitu. Jadi ada kayak tanaman-tanaman tahunan gitu ya. Jadi bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita ke kebun, tapi kita bisa menikmati hasilnya gitu. Tanaman-tanaman kehutanan biasanya. Perubahan itu terjadi sudah lama atau bagaimana, Mas Rul? Itu sudah lama, cuman memang tidak semua gitu masyarakat adat suku Bajau ini menanam gitu, karena memang butuh proses gitu kan, transisi penghidupan mereka kayak gitu. Berarti mata pencaharian mereka ya di laut ya? Iya, di laut. Sebagai nelayan, terus juga penyelam gitu kali ya, Srul ya? Iya. Nah, kalau sekarang ini juga dari mereka sendiri ada upgrade gitu lah soal cara melaut gitu. Upgrade gimana? Maksudnya gini, kalau dulu kan memang seadanya gitu ya, dengan pancing dan jala gitu. Nah, sekarang juga ada yang sekarang tuh mayoritas dia bagan tancap.
Memang banyak juga suku Bajo yang masih mancing kemudian masih menjala ya, mukat gitu. Jadi memang tapi dengan banyaknya pembangunan hari ini itu perubahan-perubahan itu terjadi gitu. Nah dulu itu di sana terkenal dengan lobsternya itu lumayan. Nah tapi dengan di sana itu sekarang ada pembangunan PSN gitu. Ya. Nah akhirnya lalu lalang kapal, kemudian limbah-limbah ya tongkang gitu kan. Nah pencemaran laut sempat di 2024 awal itu ada kapal JT yang tenggelam, bahkan solar tuh berhamburan di pinggir-pinggir laut. Nah banyak lobster itu mati. Akhirnya trauma kan, karena lobster di sana itu kalau udah mati nggak laku dia, kecuali untuk dimakan ya. Kalau mau dijual ke orang itu nggak laku. Padahal itu mahal fantastis harganya. Nah, dan sudah tercemar. Kalau mau makan sendiri juga siapa yang mau makan gitu. Bekas ini limbah gitu. Tapi berarti dampaknya dengan pembangunan sekarang PSN yang cukup besar juga ya di Kaltara ya. Belum lagi kalau kita bicara soal Kalimantan, tidak jauh dari soal tambang, tidak jauh dari batu bara, deforestasi, yang itu juga bagaimana dampaknya sekarang? Yang terlihat sekali, Srul. Oke. Kalau tadi itu aku bilang, jadi Kaltara itu kalau secara tutupan hutan memang masih banyak ya. Tapi secara di lapangan bahwa sebenarnya sudah dibebani izin rata-rata ya, jarang sekali ada hutan yang utuh gitu, kecuali memang tidak bisa dipergunakan, misalkan dia daerah kars yang tidak bisa ditanami sawit, tidak bisa ditambang batu bara gitu kan, itu yang memang disengaja dibuat seolah-olah hutan lindung. Dan itu memang bukan hak masyarakat adat kan kalau kita lihat, kan seolah-olah itu hutan negara. Tidak ada negara itu memastikan bahwa di Kaltara ini ada nih suku-suku adat gitu, beragam gitu kan, dan masing-masing ini harusnya punya wilayah masing-masing gitu kan. Nah hari ini tuh banyak sekali masyarakat yang berjuang sampai hari ini juga di Kaltara gitu. Jadi bukan cuman di kota-kota besar, tapi di Kaltara itu justru banyak yang berjuang untuk melindungi, kemudian mencari jalan untuk melindungi wilayah adatnya gitu, dengan menetapkan status mereka sebagai masyarakat hukum adat gitu, kemudian mengusulkan ke kementerian. Tapi memang butuh proses yang sangat panjang gitu kan. Belum lagi memang mereka harus ribut dengan konsesi yang ada gitu, dengan perusahaan yang ada gitu. Itu juga cukup sulit. Tapi sekarang berarti keadaan masyarakat adat, khususnya tadi kita lagi bicara soal masyarakat Bajau ya, bagaimana sekarang mereka? Selain mereka sudah tergerus nih, tadi Nasrul cerita terkait ada kapal yang jatuh, yang tenggelam, solarnya merusak lobster, terus juga bagaimana hak hidupnya mereka sekarang di Kaltara, Srul? Jadi memang ini upaya negara memang untuk mengusir mereka kalau menurutku ya, karena hari ini tuh mereka tidak ada kepastian hidup di sana, karena memang secara kawasan itu mereka ditetapkan sebagai kawasan PSN. Seluruhnya? Sebagian besar dan 30.000 hektar. Wow. 30.000 hektar itu seluas apa gitu kan. Jadi memang kampung mereka ini sengaja dihimpit, sengaja dimatikan ekonominya, karena kan negara atau pemerintah daerah tahu tuh mereka adalah nelayan gitu kan. Dan sekarang ini banyak nelayan bagan tancap itu membutuhkan kayu untuk bangun bagan, itu bahan bakunya. Sementara hutan mereka sudah habis. Dan adapun hutan yang tersisa itu dilarang untuk mengambil kayu gitu. Nah sekarang mereka sudah bingung gitu, membangun bagan, kayu tidak ada gitu kan. Kemudian juga produksi ikan berkurang karena tercemar gitu. Akhirnya hari ini tuh kalau kita ke Kampung Baru itu ribut terus, karena memang yang diusik adalah ekonomi mereka sama negara gitu. Dalam merayakan, karena Agustus ini kan merayakan Hari Masyarakat Adat Sedunia ya, Srul ya. Ada nggak sih Srul perayaan seperti itu di Kaltara, khususnya di suku Bajau? Oh suku Bajau, kalau suku Bajau mereka setiap hari mereka setiap hari setiap hari merayakan sebenarnya, karena
proses-proses itu jadi setiap harinya tuh ritual-ritual adat sebenarnya berjalan gitu di mereka. Contoh tadi yang soal tidak boleh ke laut bawa apa jeruk nipis atau apa gitu-gitu. Itu selalu diterapkan di suku Bajo sampai sekarang, bahkan mereka tidak boleh jadi di suku Bajo ini dia tidak boleh serakah gitu ketika dia melaut gitu. Jadi ada misalkan nih kalau bagan itu dia bisa aja sebenarnya ngambil paling banyak, misalkan lampunya paling terang karena bagan tancap ini dia mengendalikan lampu untuk menarik ikan-ikan kecil kan, ikan-ikan teri. Nah sementara mereka tuh mengatur bahwa berapa gitu intensitas cahayanya yang digunakan supaya dia tidak serakah, jadi tidak satu orang yang menarik ikan paling banyak, tapi itu sama rata gitu. Jadi ada sistem-sistem itu yang mereka bangun dan itu berjalan dengan baik menurutku. Sistem itu yang sekarang kita rindukan ya. Iya gitu. Nah, Nasrul, tadi Nasrul sempat bahas terkait pelepasan perahu. Nah, itu biasanya kapan dan ritualnya seperti apa biasanya? Kalau yang perahu itu biasanya di akhir tahun dia. Di akhir tahun itu ada namanya pesta pantai. Pesta pantai. Ya, pesta pantai. Jadi masyarakat adat suku Bajo ini dia ada satu perahu besar mereka buat, jadi rame-rame itu digotong ke laut. Jadi itu proses mereka menghargai laut ya, mereka menghargai laut. Laut telah memberikan mereka penghidupan sejauh ini gitu kan. Nah, jadi mereka itu juga sekarang kan dengan perkembangan zamannya, jadi mulailah dibuat-buat. Jadi selain juga pelepasan perahu, mereka juga adakan lomba-lomba gitu, lomba memancing, lomba-lomba anak-anak atau lomba-lomba bermain lah gitu di laut. Nah kalau dari tadi kan Nasrul sempat bilang mereka tuh nangkepnya juga yang adil gitu ya, lampunya pun mereka sama ratakan gitu, tidak ada yang lebih terang atau lebih redup gitu. Kalau dari sistem, kalau misalnya kita bahas hutan, kebun, kita kan punya Srul, punya kayak kepemilikan ya. Ini kebunku, ini kebun Nasrul. Kalau di suku Bajo sendiri ada nggak hal-hal seperti itu, zona-zonanya mereka gitu? Kalau suku Bajo karena memang ini mereka kan hidupnya kayak semacam rumpun suku Bajo itu ya. Jadi memang ada wilayah juga yang mereka lindungi, termasuk kayak semacam wilayah karang. Mereka tahu tuh, dia hafal bahkan di sini banyak karang, di sini banyak ikan, di sini banyak misalkan buaya misalkan. Mereka tahu kawasan-kawasan itu dan mereka terlatih dengan itu. Bahkan mereka tahu nih jadi hebatnya suku Bajo itu mereka bisa ngelihat dengan jarak jauh ini perahu siapa, ini temannya gitu. Mereka tahu persis soal itu. Dan itu tidak bisa didapatkan dengan orang yang selain suku Bajo menurutku ya. Karena juga mereka bisa ngelihat kapan air jadi, air mati gitu-gitu tuh mereka sangat mahir. Berarti mereka ada zonanya sendiri juga ya, ini zona karang, ini zona apa. Dan sebenarnya pengetahuan mereka, aturan-aturan mereka rasanya lebih efektif ya dibanding aturan-aturan yang sekarang sedang. Ya, karena tadi itu mereka lebih paham dengan laut gitu dibandingkan negara, dibandingkan siapapun, dibandingkan perusahaan ya. Jadi mereka itu memang punya sistem untuk melindungi laut dibandingkan negara hari ini yang menetapkan mereka sebagai kawasan PSN, kapal-kapal tongkang lewat ya kan, kemudian limbah berserakan di mana-mana di laut, kemudian juga hari ini tuh ada isunya laut itu digali, kemudian ada juga karang-karang dihancurkan. Nah menurutku itu satu hal yang negara pertontonkan mereka itu yang merusak laut gitu. Padahal suku Bajo yang merawat laut dari dulu gitu. Nah hari ini saya sempat diskusi ya sama satu orang tua, dia bercerita sampai menangis gitu. Dia bilang begini, jadi sebenarnya kalau negara itu mau ambil tanahku, bilangnya tidak apa-apa, yang penting jangan rusak lautku bilangnya. Karena itu dia merasa kayak dari dulu nenek moyangnya mereka itu dari situ, dan mereka itu menangis ketika lautnya itu dicemari. Karena mereka kan bingung ketika nanti tidak ada laut, mereka mau tinggal di mana gitu. Mereka mencari penghidupan di mana gitu. Mereka tidak tahu cara hidup di darat gitu. Mereka tidak tahu proses menanam seperti apa. Yang mereka tahu hari ini ke laut, mereka dapat ikan, mereka bisa makan kayak gitu kan. Lalu
kan sekarang kita balik lagi, deforestasi ada, PSN ada, kan berdampak juga sama total ikan yang ada terdekat. Aku juga pernah baca misalnya orang-orang para nelayan ya nyari ikannya tuh yang tadinya 5 kilo, 10 kilo itu udah dapat, mereka harus lebih jauh lagi. Bagaimana keadaan suku Bajau sekarang? Nah, di Kaltara itu selain daripada itu juga lebih parah karena memang ada larangan. Jadi di kawasan zona, jadi ditentukan, negara yang menentukan bahwa zona ini tuh zona perusahaan. Oh, di sini wilayah jeti perusahaan gitu. Wilayah lintasan tongkang-tongkang kapal batu bara gitu. Padahal di daerah itu juga tempat-tempat karang gitu, tempat-tempat yang banyak ikan. Nah, bahkan satu hari itu mereka dituduh mencuri, padahal dituduh mencuri karena mendekati kapal kan, padahal di bawah kapal itu tempat terumbu karang gitu. Itu juga ironis menurutku ya. Iya, dan sedih ya, serunya dengernya gitu. Ya, serunya dengan keadaan sekarang di mana tidak hanya daratan yang diambil, tapi sampai laut. Seluruh masyarakat adat ya terhimpit sekarang ya Serul ya, baik yang di darat sampai yang di laut gitu. Lalu menurut Nasrul nih ya, bagaimana nih seharusnya negara melindungi suku Bajau yang tersisa untuk terus-terusan ada sampai mungkin puluhan, ratusan tahun ke depan? Ya, menurutku kan tadi suku Bajau ini sangat dekat dengan laut ya. Menurutku kalau negara itu mau mereka tetap ada, ya jangan usik sumber penghidupannya gitu. Menurutku itu yang paling penting. Kalau mereka mau ngambil, kan tadi mereka bilang silakan ambil tanahku tapi jangan ambil lautku gitu kan, jangan rusak lautku. Nah, menurutku itu warning untuk pemerintah bahwa mereka ini tidak pernah mengusik-usik pemerintah gitu. Maksudnya jangan ngusik mereka gitu kan. Mereka dari dulu hidup tanpa sebelum negara ini ada gitu. Sebelum negara ini ada mereka sudah hidup mungkin ratusan tahun sebelumnya gitu di wilayah pesisir itu gitu. Nah, negara ini bahkan hadir tiba-tiba mencaplok bahwa laut itu punya negara, harus ada PSN gitu kan, ditetapkan sebagai PSN, jalur tongkang batu bara dilarang lagi melaut. Bahkan itu sempat ada kasus bagan-bagan nelayan ini itu cukup mahal sebenarnya buatnya itu ya, sampai 70 sampai 80 juta bangun satu bagan itu. Nah, kami pernah identifikasi ada 119 bagan di sana. Nah, sekarang ini sudah hampir berkurang 50%. Nah, karena tadi bahan bakunya kurang, kemudian tercemar lautnya gitu kan. Dan juga beberapa bagan nih memang sengaja dibuat rusak sama perusahaan, ditabrak. Bayangkan aja mereka ngumpulin modal, ada yang juga minjem ke bank untuk bangun bagan kan. Karena bangun bagan ini tidak murah sekarang karena bahan bakunya terbatas dan mereka harus beli kayu karena sudah tidak tersedia lagi di alam gitu kan. Mereka beli kayu 70 juta, maksudnya 70 juta sama ongkos bangunnya gitu. Dan hari ini ditabrak sama perusahaan. Tidak ada ganti rugi gitu. Karena tidak bisa juga identifikasi siapa yang nabrak gitu kan. Karena kan yang lewat kapal ini kan banyak. Kan kita tidak bisa membuktikan kapal siapa gitu yang nabrak gitu kan. Ya sejatinya kan segala sesuatu yang terjadi di daratan ini ujung-ujungnya akan ke laut. Ketika laut rusak, ya semua akan rusak gitu ya, Serul. Betul banget. Dan sebagai orang muda nih, Serul. Sebagai orang muda yang aktif juga sekarang, Nasrul aktif di CSO di Kaltara, aktif juga sebagai kaum muda. Apa yang akan Nasrul lakukan dengan kasus sebanyak ini? Ya, tentu ya kalau karena aku juga sebenarnya ya, di Kaltara ya dari dulu juga berdampingan dengan suku Bajau, suku Dayak gitu, berdampingan sekali gitu. Menurutku kami juga tentu berupaya melindungi wilayah-wilayah yang masih tersisa dan melawan hal-hal hak kami yang sudah terampas begitu Mbak Geta. Karena kalau kami hanya diam gitu, itu akan masih terjadi. Dan juga sebagai kaum muda ya harapannya kita selalu terhubung ya dengan teman-teman kaum gitu kan, selalu terhubung, kemudian teman-teman kaum muda di wilayah lain gitu, supaya kita bisa sama-sama mengkampanyekan nih bahwa bukan daerah kita aja yang dirampas gitu, atau bukan masyarakat kita saja yang dirampas, tapi juga masyarakat di daerah lain juga banyak yang sama persis atau bahkan lebih parah gitu kita.
Betul. Ini semacam suatu pembelajaran atau sebagai renungan kita bersama gitu kan sebagai kaum muda, bahwa kita ini adalah penerus suku adat yang tersisa gitu. Kalau bukan kita siapa lagi kan begitu. Ya, dan ini kita butuh orang lain juga ya Srul ya. Lebih banyak suara, lebih saling menguatkan. Jadi harapannya ke depannya banyak juga suara-suara dari kaum muda, dari sobat kaum, dari orang-orang muda di luar sana yang tidak ada henti-hentinya juga kita suarakan apa yang sedang terjadi. Jadi itu juga kenapa kita buat podcast dengan rubrik Minggunya Masyarakat Adat gitu. Harapannya agar sobat kaum muda dan orang-orang muda di luar sana tahu apa sih yang terjadi, apa sih yang sedang terjadi di Indonesia saat ini gitu, khususnya di masyarakat adat sebagai masyarakat yang terdampak gitu ya Srul ya. Jadi terakhir kali ya Srul ya, karena kita merayakan hari masyarakat adat sedunia, bisa nggak ucapkan satu kalimat? Satu kalimat menurutku ya, negara harus memastikan keberlangsungan masyarakat hukum adat ya, atau masyarakat adat yang ada di daerah-daerah dengan apa? Bukan dengan memakai pakaian adat saat upacara, saat peringatan hari-hari besar, tapi dengan kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan. Contohnya sahkan RUU masyarakat adat, salah satunya gitu ya, dan banyak lagi gitu. Menurutku itu yang paling penting, langkah konkretnya gitu Mbak Gita. Oke, terima kasih Nasrul. Terima kasih sobat kaum yang sudah mendengarkan. Inti dari ini dengan kita menjaga masyarakat adat, dengan kita menjaga lingkungan, menjaga hutan, menjaga laut, itu sama aja kita menjaga masa depan kita. Jadi harapannya tidak hanya masyarakat adat saja yang terus berjuang di wilayahnya, kita juga yang ada dimanapun itu diharapkan tidak letih ya, seraya tidak letih untuk terus menyuarakan isu-isu yang ada sekarang, khususnya isu-isu PSN yang sekarang juga lagi marak ya Srul ya. Jadi kalau kata Nasrul sahkan RUU masyarakat adat gitu Srul ya. Oke, terima kasih sobat kaum. Sampai jumpa lagi di Kaum Mengudara dan rubrik lainnya. Jangan lupa dengarkan podcast kita di Spotify dan di Instagram @kaumtelapak dan juga di YouTube. Jadi terima kasih Nasrul. Dadah. Oh di sini Dadah. aja, dadah.